kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sejarah Indonesia bab 3, yaitu dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Ternyata kolonialisme dan imperialisme di Indonesia yang dilakukan oleh bangsa Barat telah memberikan dampak di berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang politik dan pemerintahan, di bidang ekonomi, di bidang sosial, budaya, dan di bidang pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas dampak tersebut dalam penjelasan berikut ini. Yang pertama yaitu dampak di bidang politik dan pemerintahan. Di bidang politik dan pemerintahan, masa pemerintahan yang pernah berkuasa di Indonesia itu seperti masa kekuasaan VOC, masa pemerintahan Republik Bataaf, pemerintahan Inggris, dan pemerintahan kolonial Belanda. Sekedar mengingatkan, masa pemerintah Republik Bataaf ini merupakan pemerintahan yang dipimpin oleh Herman Willem Daendels, yang pada saat itu Belanda masih dikuasai oleh Perancis sehingga namanya adalah pemerintahan Bataaf. Dari keempat masa kekuasaan tersebut telah memberikan dampak di bidang politik dan pemerintahan, seperti hilangnya kekuasaan raja-raja, karena pada saat itu VOC Belanda dan Inggris telah ikut campur dalam kekuasaan kerajaan di Indonesia sehingga mereka tidak mempunyai kendal terhadap rakyat. Kemudian yang kedua adalah pada masa pemerintahan Bataaf, yaitu Herman Willem Daendels, tugas utamanya yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Sehingga pada saat itu Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 8 keresidenan atau 8 prefektur. Kemudian Daendels juga telah membuat struktur organisasi di mana jabatan tertinggi itu ada di pemerintahan pusat dan sistem pemerintahan itu disebut dengan pemerintahan sentralistik. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai pengawal negeri dan sebagai pegawai negeri dan digaji. Mereka tidak boleh lagi menerima ukti dari rakyat, merupakan para penguasa pribumi. Begitu juga dengan raja-raja yang awalnya raja-raja tersebut mengambil uang dari rakyat sehingga mereka mempunyai keutamaan yang lebih, tetapi pada saat terjadi kolonialisme dan imperialisme mereka tidak lagi dapat mencari keuntungan lebih. Mereka sendiri karena diawasi oleh presiden atau pemimpin dari setiap keresidenan. Yang kedua yaitu dampak di bidang ekonomi. Sistem pemerintahan itu terpusat di Pulau Jawa sehingga terjadi ledakan penduduk di Pulau Jawa yang mengakibatkan ketidakmerataan ekonomi di pulau lainnya seperti di Pulau Sumatera. Perkebunan di Pulau Jawa memiliki banyak pekerja, sementara perkebunan di wilayah Sumatera tidak memiliki banyak pekerja, sehingga harus dilakukan transmigrasi agar memperoleh kerataan dalam faktor ekonomi. Yang kedua yaitu eksploitasi yang dilakukan VOC mengakibatkan terjadinya kemunduran sistem perdagangan di Nusantara karena VOC melakukan monopoli perdagangan di Indonesia sehingga para pedagang pribumi ini tidak memiliki ruang gerak yang banyak untuk dapat menjual hasil rempah-rempahnya selain daripada ke VOC. Kemudian sejak dari dulu Indonesia ini hanya didirikan sebagai negara penghasil bahan mentah yang mengakibatkan orang-orang Indonesia tidak mempunyai kemampuan yang lebih untuk dapat mengolah bahan mentah tersebut menjadi bahan siap jadi, sehingga hanya mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit. Pada masa kekuasaan Daendels, salah satu kebijakannya yaitu membuat jalan dari Anyer sampai ke Panurukan. Tujuan utamanya yaitu untuk mempermudah jalan distribusi perekonomian sehingga dengan kebijakan tersebut, kegiatan perdagangan antar pulau dan antar negara ini dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu dampak di bidang sosial dan budaya. Dampak tersebut yang pertama yaitu lunturnya feodalisme. Sebelumnya di Indonesia ini kental dengan feodal, ditandai dengan adanya tanah yang luas yang dikuasai oleh bangsawan atau tuan tanah, sementara rakyat biasa berperan sebagai budak. Tetapi ketika masa kolonialisme dan imperialisme, bangsa Eropa ini mulai melakukan perlakuan yang berbeda dari sebelumnya. Lama-kelamaan feodalisme di Indonesia ini mulai luntur karena para penguasa bumi atau bangsawan tadi sudah tidak boleh mengambil pajak dari rakyat. Selanjutnya, rakyat dan penguasa pribumi ini harus menghormati pemerintah kolonial secara berlebihan. Kemudian, berkembangnya stratifikasi sosial merupakan penggolongan masyarakat berdasarkan status.
atau berdasarkan kasta. Pada saat itu Indonesia terdapat golongan yang dimulai dari golongan yang paling atas, yaitu orang-orang Eropa. Yang kedua yaitu orang timur asing seperti Tionghoa, Arab, dan India. Kemudian yang ketiga yaitu golongan bumi putra. Golongan yang paling rendah yaitu orang Indonesia asli. Sementara untuk di golongan pribumi sendiri juga terdapat sertifikasi di mana lapisan bawah terdiri dari rakyat jelata. Kemudian yang menengah yaitu para petani kaya serta para pegawai. Dan yang tertinggi yaitu para bangsawan atau kabar istana. Kemudian yang selanjutnya ada yaitu adanya pertumbuhan penduduk dan imigrasi penduduk. Sebelum tahun 1800, pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat rendah. Pertumbuhan rata-rata tahun 1400 sehingga 1800 itu sekitar 0,2%. Tingkatnya pertumbuhan, beberapa faktor yang menyebabkan tingkatnya pertumbuhan yaitu karena adanya penyakit kelaparan, perang, dan bencana alam. Tetapi ketika abad ke-19, pertumbuhan penduduk ini mulai meningkat karena adanya kebijakan keserikatan pemerintah, perkembangan teknologi dan transportasi, dan proses imigrasi sejak masa kolonial Belanda. Pulau Jawa ini merupakan daerah yang tingkat pertumbuhan penduduk paling besar. Pertumbuhan penduduk tersebut mengakibatkan Pulau Jawa ini sebagai pusat administrasi dan kegiatan industri pemerintahan kolonial, sehingga untuk mengatasi ledakan penduduk di Pulau Jawa, pemerintah kolonial menerapkan program migrasi yang pemerintah kolonial Belanda berusaha mempelajari ke program migrasi dengan membujuk para petani untuk mau bekerja di perkebunan Sumatera. Selanjutnya yaitu perubahan gaya hidup masyarakat. Adanya sertifikasi sosial pada masa kolonial ini telah menempatkan bangsa Eropa ini sebagai golongan teratas, sehingga munculnya bahwa golongan bangsa Eropa ini merupakan kelas yang paling modern. Pada masa itu gaya hidup bangsa Eropa merupakan aturan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Contohnya yaitu gaya dalam berpakaian, yaitu gaya busana. Pada saat itu mengadopsi gaya busana para Eropa yang bahannya itu disesuai dengan iklim tropis di Indonesia. Sedangkan dalam acara resmi, busana yang digunakan adalah gaun-gaun mewah. Mungkin dampak tersebut masih kita rasakan sampai sekarang, di mana secara resmi kita pasti akan menggunakan pakaian yang resmi. Seperti yang tadi sudah kita sebutkan, ternyata hal tersebut merupakan dampak dari adanya kolonialisme dan imperialisme tersebut telah memperkenalkan gaya pesta kepada masyarakat Hindia Belanda. Selain gaya pakaian dan hiburan, makanan juga dapat berpengaruh dari Eropa. Pada masa ini terkenal tradisi makanan yang disebut Ritstafel, yang merupakan penyajian makanan ala Eropa yang dilakukan dengan cara berurutan dimulai dari makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Akan tetapi menu makanannya disajikan dalam menu makanan ala pribumi. Kemudian yang terakhir yaitu di bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini identik dengan adanya kebijakan politik etis yang pernah kita pelajari sebelumnya, di mana salah satu dalam politik etis ini yaitu edukasi atau pendidikan perintah kolonial Belanda, kemudian mendirikan sekolah untuk memberikan pendidikan modern untuk rakyat Indonesia. Dengan adanya politik etis tersebut, yaitu dengan adanya pendidikan, telah melahirkan golongan-golongan muda yang memiliki tingkat intelektual yang tinggi, sehingga melahirkan organisasi-organisasi muda yang nantinya akan membawa Indonesia ke dalam masa kemerdekaan. Nah, itu tadi merupakan 4 dampak yang ditunjukkan oleh kolonialisme dan imperialisme dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Materi ini merupakan materi penutup dari bab 3. Semoga dengan pembahasan kali ini kalian bisa lebih mengerti dan mendalami pemahaman materi tentang dampak kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.